Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, hanya Allah yang pantas disembah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah saya bisa berada di dunia ini untuk hidup dan mengerjakan tugas UTS pada mata kuliah dakwah antar budaya ini. Semoga dengan melaksanakan tugas daripada UTS dari mata kuliah dakwah antar budaya ini, saya dapat mendapatkan nilai yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Dibuatnya video ini saya akan menjelaskan terkait tentang soal-soal yang sudah diberikan dari Ibu dosen Dr. Umi Halwati kepada mahasiswa MHU, yang mana terdapat ada 5 soal di dalamnya. Untuk soal yang pertama yakni pengertian dakwah antar budaya beserta luang lingkupnya. Untuk pengertiannya tersendiri, dakwah antar budaya adalah proses penyampaian ajaran agama yang mempertimbangkan dan menghargai perbedaan budaya yang ada di masyarakat. Ini mencakup terkait tentang pendekatan terhadap nilai-nilai norma dan tradisi lokal, sehingga pesan dakwah yang diterima dengan baik oleh berbagai kelompok budaya. Dan ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan toleransi antara berbagai komunitas. Lanjut kepada ruang lingkup dakwah antar budaya. Di sini ada 6 yang akan saya bacakan. Yang pertama ada pemahaman budaya, lalu yang kedua strategi penyampaian, yang ketiga dialog antar agama, yang keempat pendidikan dan pelatihan, yang kelima aktivitas sosial, dan yang keenam adaptasi dan inovasi. Yang pertama ada pemahaman budaya, yakni mengkaji dan memahami latar belakang budaya masyarakat yang menjadi sasaran dakwah, termasuk bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Lalu yang kedua masuk kepada poin strategi penyampaian, yakni mengembangkan metode media yang sesuai untuk menyampaikan pesan agama agar relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Lalu yang ketiga ada dialog antar agama, yakni mendorong diskusi dan interaksi antar agama dan budaya untuk menciptakan saling pengertian dan kerjasama. Lalu masuk kepada poin keempat, yakni pendidikan dan pelatihan. Mengadakan program pendidikan yang menghormati perbedaan budaya, seperti pelatihan bagi mubalik untuk memahami konteks lokal. Yang kelima ada aktivitas sosial, yakni melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang dapat membantu masyarakat dan sekaligus menjadi sasaran untuk berdakwah. Yang terakhir ada adaptasi dan inovasi, yakni menciptakan inovasi dalam dakwah yang sesuai dengan kondisi budaya lokal dan tanpa mengubah substansi ajaran agamanya. Masuk kepada soal nomor 2, yakni jelaskan pendekatan dan perspektif dakwah antar budaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendekatan dan perspektif dalam dakwah antar budaya sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan relevan bagi masyarakat yang beragam. Untuk perihal pendekatan terhadap antar budaya ini terdapat ada 5 poin. Yang pertama pendekatan kultural, lalu yang kedua pendekatan komunikatif, lalu masuk yang ketiga pendekatan dialogis, yang keempat yakni ada pendekatan kontekstual, dan yang kelima ada pendekatan inklusif. Yang pertama terkait pendekatan kultural adalah menghargai dan memahami budaya lokal sebagai bagian integral dari dakwah. Ini meliputi mempelajari adat istiadat, bahasa, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Lalu yang kedua ada pendekatan komunikatif, yakni menggunakan bahasa dan cara komunikasi yang sesuai dengan masyarakat setempat. Ini termasuk memilih kata-kata dan simbol yang familiar dan positif bagi audiens. Lalu yang ketiga ada pendekatan dialogis, yakni mendorong dialog dan diskusi terbuka, bukan hanya penyampaian satu arah, namun menciptakan ruang bagi audiens untuk bertanya dan berbagi pandangan. Lalu yang keempat masuk pada poin pendekatan kontekstual.
Pendekatan kontekstual merupakan menyesuaikan pesan dakwah dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana masyarakat tersebut berada. Jadi untuk menyampaikan pesan dakwah ini harus sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik masyarakat berada. Hal ini membantu menjadikan pesan lebih relevan dan bermakna. Lalu yang terakhir, poin kelima ada pendekatan inklusif, yakni mengajak berbagai elemen masyarakat termasuk yang berbeda agama dan budaya untuk berpartisipasi dalam proses dakwah. Hal ini bisa memperkuat hubungan antar komunitas, seperti itu. Lalu untuk perspektif dakwah antar budayanya ada 5 poin, yakni ada perspektif multikultural, lalu yang kedua ada perspektif humanis, yang ketiga ada perspektif transformatif, lalu yang keempat ada perspektif edukatif, dan yang terakhir ada perspektif rasional. Yang pertama, perspektif multikultural, yakni mengakui bahwa masyarakat terdiri dari berbagai budaya dan berbeda dan saling berinteraksi. Dakwah itu pun juga harus menghargai keragaman ini dan menghindari pendekatan yang eksklusif. Lalu yang kedua ada perspektif humanis, yakni menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya. Pesan dakwah pun juga harus mencerminkan kasih sayang, keadilan, serta solidaritas antar sesama manusia. Lalu masuk yang poin ketiga ada perspektif transformatif, yakni melihat dakwah sebagai sarana untuk perubahan sosial yang positif. Hal ini merupakan cara mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka agar baik secara spiritual maupun sosial. Lalu masuk poin yang keempat, yakni ada perspektif edukatif, yang dimana menyampaikan dakwah melalui pendidikan dan pemberdayaan. Ini membantu masyarakat untuk bisa memahami ajaran agama dengan lebih baik serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada poin perspektif relasional, yakni menekankan pentingnya hubungan antar individu dan komunitas. Dakwah harus memperkuat ikatan sosial dan membangun kepercayaan antara pembawa materi dan audiensnya yang mendengarkan materi. Lalu masuk pada pertanyaan soal nomor 3, yakni mengapa Allah menciptakan umat yang berbeda-beda. Jelaskan konsep kebangsaannya beserta rujukan ayat Al-Qur'annya. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, jawaban dari saya adalah Allah menciptakan umat yang berbeda-beda sebagai bagian dari hikmahnya, dengan tujuan untuk saling mengenal, berinteraksi, dan belajar dari satu sama lain. Konsep kebangsaan dalam konteks ini menunjukkan bahwa perbedaan merupakan bagian dari sunnatullah yang memiliki makna mendalam dan hubungan antar manusia. Alasan Allah menciptakan perbedaan ini ada 4 poin yang saya akan bawakan. Yang pertama ada untuk saling mengenal, yang kedua untuk menghargai keragaman, lalu yang ketiga ada ujian dan toleransi, dan yang keempat ada kedamaian dan harmonis. Untuk alasan Allah menciptakan umat yang berbeda-beda ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Lalu masuk kepada konsep kebangsaan. Konsep kebangsaan ini adalah Konsep kebangsaan ini adalah perbedaan mengajarkan kita untuk memahami bahwa setiap bangsa memiliki identitas dan tradisi sendiri yang harus dihargai. Hal ini menciptakan keragaman yang menjadi kekuatan, bukan perpecahan. Sama rujukan lainnya selain dari surat Al-Hujurat pada Al-Quran, adapun juga rujukan dari konsep kebangsaan ini adalah surat Al-Baqarah ayat 213, yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Kemudian Allah mengutus para nabi sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan kitab-kitabnya dengan membawa kebenaran untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan sesama manusia,
Semua manusia berasal dari satu umat dan dipersatukan oleh ajaran agama yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, perbedaan antar umat adalah bagian dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertujuan menciptakan masyarakat yang beragam dan harmonis, di mana masing-masing pihak dapat belajar dan berkembang. Lalu soal nomor 4, yakni jelaskan tentang Islam multikultural beserta fungsi untuk dakwah antar budaya. Islam multikultural adalah konsep yang menggambarkan keberagaman budaya, suku, dan tradisi yang ada dalam konteks Islam. Konsep ini menekankan bahwa Islam yang tidak hanya mengakui, tetapi juga menghargai perbedaan yang ada di antara umat manusia. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan tentang toleransi, kerukunan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ciri-ciri daripada Islam multikultural ini ada 4. Yang pertama, penghargaan terhadap keragaman. Lalu yang kedua adalah dialog antar budaya. Lalu yang ketiga ada adaptasi dan inovasi. Dan yang keempat ada inklusivitas. Yang pertama, penghargaan terhadap keragaman, yakni adalah Islam mengakui bahwa umat manusia diciptakan dalam berbagai suku, bangsa, dan setiap budaya memiliki nilai-nilai yang bisa dipelajari. Lalu yang kedua ada dialog antar budaya. Hal ini mendorong komunikasi dan interaksi antara berbagai budaya dan agama untuk menciptakan pemahaman yang toleransi. Lalu yang ketiga ada adaptasi dan inovasi. Untuk menerima praktik budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga dakwah dapat dilakukan dengan cara yang relevan dan konteks lokal. Lalu yang keempat ada inklusivitas, yakni mendorong partisipasi berbagai kelompok dalam kegiatan sosial dan keagamaan tanpa memandang latar belakang budaya atau suku. Lalu fungsi dari Islam multikultural untuk dakwah antar budaya ini ada 6 poin. Yang pertama ada membangun jembatan komunikasi, lalu yang kedua ada mengfasilitasi pemahaman yang lebih dalam, lalu yang ketiga ada mendorong toleransi dan kerukunan, yang keempat ada penguatan identitas kultural, yang kelima memberdayakan komunitas, dan yang keenam ada meningkatkan kesadaran sosial. Lalu masuk kepada soal yang nomor terakhir, jelaskan tentang Islam, kesatuan, dan keragaman. Islam, kesatuan, dan keragaman adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam ajaran Islam. Keduanya menunjukkan bagaimana Islam dapat mempersatukan umat dalam satu kesatuan iman, sekaligus menghargai perbedaan yang ada di antara umat manusia. Poin pertama ada Islam kesatuan. Terdapat 3 poin, yang dimana poin pertama ada persatuan dalam iman, yang kedua ada ummah, yang ketiga ada nilai-nilai bersama. Untuk poin pertama, penjelasannya, persatuan dalam iman ini maksudnya adalah umat Islam diikat oleh keyakinan yang sama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki nabi yang bernama Nabi Muhammad, dan ajaran Al-Quran ini. Al-Quran menciptakan kesatuan di antara umat di seluruh dunia tanpa memandang latar belakang budaya, suku, atau bahasa. Mohon maaf ralat, dari persatuan dalam iman ini terdapat umat Islam diikat oleh keyakinan yang sama terhadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki nabi, yakni Nabi Muhammad, dan ajaran Al-Quran. Hal ini menciptakan kesatuan di antara umat di seluruh dunia tanpa memandang latar budaya, latar belakang, dan juga latar suku dan bahasa. Lalu yang kedua ada ummah, yakni konsep ummah dalam Islam menekankan bahwa seluruh umat Islam adalah satu komunitas global. Hal ini mendorong solidaritas dan saling membantu antar sesama muslim. Yang ketiga ada nilai-nilai bersama, yakni prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan merupakan nilai-nilai yang menyatukan umat Islam, terlepas dari perbedaan budaya dan tradisi. Lalu masuk kepada materi selanjutnya, yakni ada keragaman dalam Islam. Dalam keragaman dalam Islam ini ada 3 poin yang saya akan bawakan. Yang pertama ada penerimaan perbedaan, lalu yang kedua ada kekayaan budaya, dan yang ketiga ada toleransi dan konsistensi. Yang pertama ada penerimaan perbedaan, yakni
Islam mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Islam mengakui dan menghargai keberagaman masyarakat. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa agar mereka saling mengenal. Lalu masuk kepada poin yang kedua, ada kekayaan budaya, yakni keragaman budaya di kalangan umat Islam memberikan kekayaan tradisi, seni, dan praktik sosial yang unik. Hal ini memperkaya pengalaman dan pemahaman umat terhadap ajaran Islam. Lalu poin yang terakhir ada toleransi dan konsistensi. Hal ini mengajarkan bahwa Islam memberi pelajaran tentang toleransi dan konsistensi. Masyarakat yang beragam dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati, yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Hubungan antara kesatuan dan keragaman ini ada memberikan unsur integritas, lalu yang kedua ada saling melengkapi, dan yang ketiga, yang terakhir ada dialog antar budaya. Kesimpulannya adalah Islam, kesatuan, dan keragaman adalah dua sisi dari koin yang sama. Kesatuan menciptakan identitas yang bersama dan solidaritas, sedangkan keragaman memberikan kekayaan dan kekuatan. Memahami dan menghargai kedua aspek ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, toleransi, dan saling menghormati, sesuai dengan ajaran Islam yang universal. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Andi Arung Ponedava Putra Kadir dengan nomor induk mahasiswa 120400711 dari kelas MHU 3C. Cukup sekian dalam pemaparan materi atau menjawab soal dari pada mata kuliah dakwah antar budaya ini. Semoga dengan adanya video ini saya bisa mendapatkan nilai terbaik untuk UTS pada semester ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.